Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, kembali lagi menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai Ma'aser. Ya, Ma'aser artinya persepuluhan. Nah, saudara yang kekasih, menurut Anda apa yang paling penting dalam sebuah gereja lokal? Menurut saya pengajaran atau apa yang diajarkan di dalam gereja itu atau doktrin gereja itu adalah hal yang paling penting. Saya bacakan di sini 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, gereja itu seharusnya berfungsi dua hal. Yang pertama, sebagai pilar atau tiang penopang atau tiang penyangga, bahasa aslinya stylos. Itu tiang penopang kebenaran. Lalu yang kedua, gereja itu seharusnya berfungsi sebagai ground, foundation atau dasar. Atau dari bahasa aslinya hedroima, itu artinya penopang kebenaran atau dasar kebenaran. Jadi dua hal, tiang penopang kebenaran dan dasar kebenaran. Itulah fungsi gereja. Gereja menopang kebenaran atau aletheia. Gereja adalah benteng penjaga kebenaran, benteng penjaga moral. Gereja adalah benteng penjaga etika. Anda bisa bayangkan kalau satu gereja itu kompromi, ya, percaya pada kebenaran, lalu percaya pada hal yang bukan kebenaran, maka seperti apa kebenaran yang muncul dalam gereja itu? Gereja yang kompromi menghasilkan jemaat yang kompromi. Jadi kalau engkau datang ke satu gereja, saya selalu berkata, cek pengajarannya. Apakah gereja itu pengajarannya Alkitabiah atau tidak Alkitabiah? Apakah pengajarannya sound doctrine atau pengajarannya bukan pengajaran sound doctrine? Jadi bukan dari menterengnya gereja itu, banyaknya jumlah jemaat, banyaknya pendetanya atau pastor, ya, tetapi pengajarannya. Kalau pengajaran gereja lokal itu sehat atau sound doctrine, maka gereja itu adalah gereja yang sehat dan gereja yang kuat. Jadi jangan terlalu lihat nama pendetanya, ada nama doktor di situ, pendeta Dr. Wanda Dumais PhD. Bukan itu, tetapi pendeta yang mengajarkan kebenaran, itulah gereja yang benar. Jadi biar namanya pendeta doktor, kalau ngajarnya ngawur, itu hasilnya akan ngawur. Doktornya dipungut dari mana? MTH-nya dipungut dari mana? Pakai nama pendeta, lalu si anu MTH, tapi ngajarnya ngajar ngawur, bukan sound doctrine. Itu percuma begitu. Gelarnya itu hanya memberatkan namanya. Jadi di dalam satu gereja yang penting itu bukan hal-hal tadi yang saya bilang artifisial, tetapi pengajarannya. Hari ini saya ingin kita memeriksa bersama salah satu pengajaran Alkitab di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 mengenai Ma'aser atau persepuluhan. Saya bacakan untuk kita semua. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara yang kekasih, saya ingin melakukan eksegese terhadap ayat-ayat ini. Eksegese artinya menarik ayat-ayat Alkitab keluar, memahami apa yang Tuhan katakan, bukan melakukan eksegese. Eksegese itu memasukkan pikiranmu ke dalam Alkitab, ke dalam pikiran Tuhan, sehingga ayat-ayat Alkitab hanya menjadi sempalan. Nah, di gereja-gereja tertentu ayat-ayat ini dipakai sebagai senjata untuk mengancam jemaat.
Bagaimana itu pendeta Wanda? Kok ada gereja yang mengancam jemaat? Ancamannya begini, kalau engkau jemaat tidak membayar persepuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan tertutup. Maka secara otomatis berkat Tuhan akan tertutup bagimu. Engkau paling sedikit pernah mendengar khotbah seperti ini atau ajaran seperti ini. Ini adalah sabda Pandeto yang membuat jemaatnya ngeper, menjadi takut. Nah, dalam sebulan mungkin pendetanya akan khotbah ayat-ayat ini 2 sampai 5 kali supaya jemaatnya makin menjadi ngeper dan takut. Ayatnya sih betul, bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayat 10. Tapi apakah artinya seperti itu? Kita perlu mengujinya. Satu ayat saja saya mengujinya dengan Matius 4 ayat 4, maka ayat ini otomatis gugur. Matius 4 ayat 4 berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang kekasih, dengan ayat ini saja pengajaran yang ngawur tadi bisa diuji dan langsung jatuh, langsung gugur. Tuhan katakan bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memberkati umatnya. Matius 4 ayat 4. Lalu kenapa Tuhan harus menutup pintu berkatnya? Tuhan katakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman yang menjadi berkat. Yang manusia tidak hidup dari roti saja. Ini membuktikan bahwa Tuhan punya berkat khusus bagimu. Masakan orang yang dipilih Tuhan itu orang yang rajin, berkatnya dari setan? Ini kan ngawur sekali. Jadi kita harus mengeksegese ayat-ayat tadi supaya menjadi tepat artinya, sesuai dengan sound doctrine. Nah, ada 10 atau ada 12 topik yang saya bisa potong dari Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Yang nomor 1, manusia menipu Allah. Nomor 2, persembahan persepuluhan. Nomor 3, persembahan khusus. Nomor 4, kena kutuk. Nomor 5, seluruh bangsa. Nomor 6, persembahan persepuluhan. Nomor 7, rumah perbendaharaan. Nomor 8, persediaan makanan. Nomor 9, rumahku. Nomor 10, tingkap-tingkap langit. Nomor 11, berkat. Nomor 12, berkelimpahan. Jadi ada 12 topik, tapi saya tidak akan bicarakan dalam satu kesempatan. Kita akan lihat 12 topik ini dalam beberapa pembahasan. Nah, supaya penyelidikan kita lebih maju, kita perlu membaca dalam terjemahan yang lain. Alkitab King James Version berkata, Maleakhi 3:8-10 dikatakan, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering you are cursed with a curse, for you have robbed me. Even with this whole nation, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be a room enough to receive it. Poin yang pertama, mengapa manusia menipu Allah? Yang pertama di sini ada hubungan dengan persepuluhan. Tithes atau tithing, ha-ma'aser atau ma'aser dalam bahasa Ibrani. Kita perlu melihat dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Dalam Bilangan 18 ayat 24 dikatakan begini, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang Israel disuruh Allah membayar persepuluhan kepada Allah. Kemudian oleh Allah persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi. Persepuluhan itu adalah milik pusaka orang Lewi, bukan satu
cara atau satu sistem supaya gereja membangun sistem keuangan melalui sistem persepuluhan. Ini sesuatu yang salah. Persepuluhan itu adalah milik pusaka orang Lewi karena orang Lewi tidak mempunyai tanah perjanjian. Mereka adalah suku yang dikhususkan Allah untuk melayani Allah. Israel punya 12 suku, satu suku diambil Allah untuk menyelenggarakan ibadah-ibadah. Karena mereka tidak mempunyai tanah, gantinya orang Israel harus memberikan persepuluhan kepada mereka. Jadi Allah itu adil, mereka diberikan jatah persepuluhan. Dari Bilangan 18 ayat 24, kita tahu bahwa konteks Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 adalah ayat yang khusus berbicara kepada orang Israel, bukan kepada jemaat gereja perjanjian baru. Ada persepuluhan disinggung situ, ada orang Lewi disinggung situ, ada bangsa yang menunjuk kepada bangsa Israel. Jadi khusus untuk mereka. Lalu mengapa pandito-pandito tertentu mengancam jemaat masa kini dengan menggunakan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10? Ini pengajaran yang ngawur, ini pengajaran yang salah, ini pengajaran yang tidak bisa dibenarkan, bukan soal doktrin. Ya, hukum Taurat Musa, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan khusus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 32 mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, kambing, domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Bilangan 18 ayat 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Lalu Bilangan 18 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ayat-ayat yang kita baca tadi menulis tentang tithing, menulis tentang persepuluhan, menulis tentang maaser, ya, yaitu yang pertama hasil ternak, yang kedua adalah hasil tanah. Jadi ini persepuluhan dipungut dari dua hal ini, hasil tanah, hasil ternak. Secara khusus hukum Taurat atau hukum Musa, Law of Moses mengenai persepuluhan bisa kita periksa dalam kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi dalam konteks bangsa Yahudi, persepuluhan yang disebut dengan maaser itu yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Ada 3 persepuluhan utama. Yang pertama disebut first tithing atau maaser rison, itu persepuluhan pertama. Lalu second tithing, maaser seni, itu persepuluhan yang kedua. Lalu yang ketiga, third tithing, maaser ani, itu disebut dengan persepuluhan ketiga. Ada 3 persepuluhan yang harus dilakukan dengan tepat oleh orang Israel untuk memenuhi hukum Musa. Bagaimana dilakukan persepuluhan ini? Ada 2 pola. Pola yang pertama menurut cara biblical law, secara hukum Alkitab, yaitu dari jagung, dari anggur atau wine, dari minyak. Kemudian menurut rabbinical law atau hukum-hukum rabi, ya, dari buah dan sayur-sayuran. Jadi pertama, petani, ya maksud saya, petani perlu memisahkan satu bagian, entah itu 1/40, 1/50, atau 1/60 hasil panen untuk imam. Dan persembahan ini disebut teruma. Maka persembahan ini harus dimakan oleh imam dalam keadaan kudus. Dan teruma itu harus kudus. Jadi imam harus makan dalam posisi dia kudus. Dan persembahan juga harus dari benih yang kudus. Teruma itu adalah makanan yang kudus. Itu teruma itu adalah persembahan khusus dulu. Ketika orang Israel panen sesuatu, mereka ambil persembahan terbaik, mereka berikan kepada imam, lalu itu disebut dengan teruma. Jadi itu adalah persembahan.
kemudian baru dari sisa panen yang sudah diambil persembahan, yang sudah dikhususkan tadi, persembahan khusus tadi, lalu diambillah 1/10, maka disebut persepuluhan, tithing atau maaser, dan diberikan kepada orang Lewi. Inilah yang disebut dengan persepuluhan maaser rison, persepuluhan yang pertama. Saya sampaikan dulu ke topik ini sampai di sini dan kita akan lanjutkan. Jadi persepuluhan itu adalah untuk orang Israel dan persepuluhan itu diberikan oleh orang Israel 11 suku kepada orang Lewi, Hamaaser. Pengajarannya untuk bangsa Israel, orang Yahudi, menurut hukum Moses, bukan untuk kita. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata, Maranatha dari Sydney, Australia. Blessing.